Saudara-saudari yang dicintai dan mencintai Tuhan, bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini akan menghantar kita pada sebuah permenungan tentang apa makna hidup panggilan yang sejati. Secara istimewa pula, bersama dengan Gereja Universal, pada Minggu Paskah keempat ini, kita bersama merayakan Hari Minggu Panggilan sedunia. Seringkali kita mengidentikan panggilan hidup sejati dengan panggilan hidup yang saya jalani seperti saat ini. Sebagai seorang frater, calon imam, biarawan-biarawati, maupun panggilan religius yang lain. Padahalnya, panggilan hidup sejati merupakan panggilan hidup yang amat luas. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, seringkali kita harus menyadari, kita harus menerima bahwa anugerah hidup yang kita jalani selama kita ada di dunia ini merupakan panggilan hidup itu. Lalu, di manakah kita dapat meletakkan nilai kesejatian dalam panggilan hidup kita? Jawabannya ada di dalam bacaan pertama yang telah kita dengarkan pada hari ini, di mana di dalam Kisah Para Rasul mengisahkan tentang Rasul Yohanes dan Rasul Petrus di hadapan Mahkamah Agama. Kedua rasul ini ditanya oleh Mahkamah Agama tentang kuasa apakah yang telah mereka gunakan sebagai seorang rasul dalam mengemban pekerjaan mereka untuk menyembuhkan orang banyak itu. Jawaban mereka adalah Yesus Kristus. Sebagaimana Kristus telah menjadi salah satu sosok yang telah mengorbankan dirinya bagi banyak domba-dombanya, demikian juga kita telah dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang senantiasa mampu bekerja secara total dalam pekerjaan hidup harian kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul dalam panggilan hidup kita? Seringkali kita ragu, seringkali juga kita takut, bahkan malu terhadap apa pekerjaan yang telah kita jalani saat ini. Di dalam bacaan kedua yang telah kita dengarkan, surat pertama Rasul Yohanes memberikan kita kesadaran untuk senantiasa bersyukur sebagai anak-anak Allah. Tuhan telah memberikan kita anugerah hidup yang luar biasa besarnya. Dan kita diajak untuk senantiasa berani, tidak takut, bahkan ragu. Dan kita diajak untuk senantiasa menyerahkan diri, menerima segala bentuk pekerjaan yang mungkin terlihat sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes, di mana Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai sosok gembala yang sejati, demikian juga kita senantiasa dipanggil untuk menjadi gembala layaknya Kristus sendiri. Di mana meskipun pekerjaan gembala seringkali dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang amat sederhana, namun menjadi amat spesial ketika Kristus berani untuk menyerahkan dirinya dan menyerahkan cintanya bagi domba yang disayanginya. Saudara-saudari yang dicintai dan mencintai Tuhan, di tengah berbagai macam krisis, terutama akibat pandemi, tentu kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam hidup kita, bahkan panggilan hidup kita yang kita jalani saat ini. Lalu, sebagai seorang beriman yang mengikuti Kristus, sikap apa yang pertama-tama harus kita lakukan untuk menanggapi situasi ini? Tentu saja jawabannya adalah bersyukur saat ini dan hari ini juga. Sebagaimana Kristus pada hari ini memberikan kita gambaran sosok gembala yang baik, yang senantiasa menyerahkan dirinya bagi banyak orang. Demikian juga di dalam pekerjaan hidup kita, kita senantiasa diajak untuk memberikan diri secara total terhadap segala macam pekerjaan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan bagi diri kita, melainkan untuk memberikan cinta kita dan kepentingan bagi banyak orang. Semoga budi kita diterangi, mulut kita disanggupkan untuk mewartakan, hati kita diresapi oleh sabda Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita.